Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mengimplementasikan proyek kami, yaitu monitoring air berbasis IoT dengan menggunakan komponen sebagai berikut. Yang pertama ESP32, yang kedua itu OLED, yang ketiga ada modul ADS, terus selanjutnya ada sensor TDS, dan yang keempat ada kabel jumper, dan yang terakhir yaitu papan breadboard. Baiklah, kita akan merakit semua komponen yang sudah tersedia. Yang pertama, kita akan menyambungkan kabel jumper male to female ke dalam ESP32-nya. Kabel jumpernya yang berwarna merah, oranye, dan coklat. Kuning akan masuk ke 3V3. Dan kabel yang berwarna coklat, oranye, akan masuk ke GND, yaitu ground. Selanjutnya kabel berwarna merah dan kabel berwarna coklat akan masuk ke D21 dan D22. Oke, sudah tersambung. Selanjutnya kita akan memasukkan OLED ke dalam papan breadboardnya. Kita akan masukkan ke pin 15. Oke, selanjutnya akan kita colokkan modul ADS ke papan breadboardnya, dan kita akan masukkan ke pin nomor 5. Oke, selanjutnya kita akan menyambung sensor TDS ke kabel jumper male to male. Dan di sensor ADS ada 3 warna, yaitu hitam, merah, dan kuning. Kita masukin hitam ke hitam, biru ke warna merah, dan ungu ke warna kuning. Oke, sudah disambung. Selanjutnya kita akan mencolokkan kabel yang sudah disambung di ESP32 ke papan breadboardnya. Kabel 3V3 dan ground akan disambungkan di atas. Dan ground akan di atas, 3V3 akan di bawah. Oke, sudah tersambung. Dan kabel D21 dan D22 akan di samping-sampingan. D21 yang berwarna merah dan D22 yang berwarna coklat. Taruh di sini. Sebelahnya D22. Oke, selanjutnya akan kita pasang kabel male to male untuk modul ADDS-nya. Ini kita akan sambungkan V, G, SCL, SDA, dan ADDR-nya. Oke, sudah tercolok. Oke, selanjutnya kabel V itu akan masuk ke 3V3. Kabel G itu akan masuk ke ground. Kabel SCL akan masuk ke D22. Kabel SDA-nya akan masuk ke D21. Dan kabel ADDR-nya akan masuk ke ground. Oke, baiklah, kita akan menyambung kabel OLED. Yang pertama VCC-nya itu akan masuk ke 3V3.
dan GND-nya akan masuk ke ground. SCL-nya akan masuk ke D22. Dan SDA-nya akan masuk ke D21. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang sensor TDS-nya yang berwarna merah akan masuk ke 3V3 dan kabel yang berwarna hitam akan masuk ke GND dan kabel yang berwarna ungu akan masuk ke modul ADDS A0. Oke, sudah terpasang semua. Mari kita masukkan codingan ke dalam ESP32. Oke, selanjutnya ini adalah codingan di Arduino IDE-nya. Pada bagian ini program memanggil beberapa library yaitu Wi-Fi dan HTTP client digunakan agar ESP32 bisa tersambung ke Wi-Fi dan mengirim data ke server. Kedua itu ada wire digunakan untuk komunikasi L2C dan bagian ada fluid ADS1X15 digunakan untuk membaca sensor analog TDS melalui modul ADS115. Dan di bagian ada fluid GFX dan SSD 1306 digunakan untuk menampilkan data pada layar OLED. Kemudian ada konfigurasi Wi-Fi dan server. Pada bagian ini berisi nama Wi-Fi dan password Wi-Fi yang akan digunakan. Dan ada alamat server lokal yang berfungsi untuk menyimpan data TDS ke database menggunakan file PHP. Kemudian ada bagian OLED, konfigurasi OLED display. Program mengatur ukuran OLED layar 128 x 64 pixel. Alamat L2C OLED 0,3C. OLED digunakan untuk menampilkan tegangan nilai TDS, suhu air, dan status kualitas air. Kemudian ada bagian inisialisasi ADS115. ADS115 digunakan sebagai ADC presisi tinggi untuk membaca sinyal analog dari sensor TDS karena ESP32 memiliki keterbatasan pembacaan ADC bawaan. Bagian selanjutnya yaitu parameter ADS. Suhu air di set default 25 Celcius untuk kompensi. TDS faktor digunakan untuk mengubah AC menjadi TDS. 6 samplers menentukan jumlah pembacaan agar data lebih stabil. Kemudian bagian klasifikasi kualitas air. Fungsi ini mengelompokkan nilai TDS menjadi yang pertama sangat murni, sangat baik, layak diminum, masih layak, dan tidak layak. Yang terakhir itu berbahaya. Oke, kemudian ada pembacaan tegangan dari ADS1115. Sensor dibaca sebanyak 30 kali. Nilai diratakan untuk mengurangi noise. Data kemudian dikonversi menjadi tegangan full. Selanjutnya ada konversi TDS. Yang pertama, tegangan diubah menjadi AC, Electrical Conductivity, menggunakan rumus kalibrasi. AC dikonversi terhadap suhu air. AC dikonversi menjadi TDS, yaitu ppm. Hasil akhir adalah nilai TDS yang lebih akurat. Selanjutnya ada penjelasan tampilan data OLED. OLED menampilkan suhu air, yang kedua tegangan sensor, yang ketiga nilai TDS dalam ppm, yang terakhir status kualitas air. Kemudian ada bagian setup. Pada setup ESP32 dinyalakan, serial monitor diaktifkan, yang kedua OLED dan ADS115 diinisialisasi, yang ketiga ESP32 terhubung ke Wi-Fi, yang keempat IP address ESP32 ditampilkan di serial monitor. Selanjutnya ada fungsi loop, yaitu pengulangan. Yang pertama membaca tegangan sensor, yang kedua menghitung nilai TDS, yang ketiga menentukan status air,
Yang keempat, menampilkan data ke OLED. Yang kelima, mengirim dan data TDS ke server melalui HTTP post. Yang terakhir, delay-nya disetting menjadi 5 detik. Dengan sistem ini, SP32 mampu melakukan monitoring kualitas air secara real time, menampilkan data di OLED serta mengirimkannya ke server untuk pemantauan berbasis web. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program untuk websitenya, yang dimulai dari index.html dulu, yang dimana head ini berfungsi untuk dulu website dimana yaitu Smart Weather monitoring kualitas air dengan icon berbentuk huruf W, file CSS untuk desain tampilan, Google Fonts-nya yaitu Inter, lalu mempunyai library Chart.js untuk menampilkan grafik data TDS. Lalu di sini ada login screen. Bagian ini menampilkan judul aplikasi dan deskripsi singkat. Lalu from login username dan password digunakan sebagai pembatas akses sebelum masuk ke dashboard monitoring. Lalu di sini ada bagian dashboard utama, yaitu dashboard ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu sidebar dan main content. Di mana sidebar memiliki navigasi menu yaitu overview, analytics, alert, lalu tentang sistem. Main content-nya menampilkan konten utama dashboard sesuai menu yang dipilih. Lalu di sini ada overview tampilan utama, yang dimana menampilkan informasi inti monitoring yaitu nilai TDS terkini atau ppm, lalu status kelayakan air, panduan batas TDS, statistik TDS, selanjutnya grafik FOIA TDS, dan yang terakhir yaitu tabel histori data dan fitur ekspor CSV. Lalu di sini untuk Q-Analytics-nya yang digunakan untuk analisis lanjutan berisi ringkasan statistik cepat, grafik distribusi TDS, histogram, insight kondisi air dan rekomendasi, dan informasi cepat berbasis data historis. Lalu di sini ada alert dan threshold yang berfungsi untuk mengatur batas minimum dan maksimum TDS, menampilkan log peringatan jika nilai melewati ambang batas, dan penyimpanan batas menggunakan local storage browser. Kemudian di sini ada tentang sistem yang menjelaskan fungsi dan tujuan dalam sistem Smart Weather, hubungan dashboard dengan perangkat IoT SP32, lalu yang terakhir informasi koneksi server backend, dan yang terakhir yaitu file JavaScript yang digunakan untuk konfigurasi API, simulasi data, logic dashboard seperti login, fetch data, grafik, dan auto refresh. Halaman HTML ini berfungsi sebagai dashboard monitoring kualitas air berbasis web yang menampilkan data TDS secara real time, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada file GTDS PHP, yang dimana bagian ini mengatur course agar API dapat diakses dari browser, format respons dalam JSON, dan menonaktifkan cache agar data yang dikirim selalu terbaru atau real time. Lalu ini digunakan untuk menangani request awal browser sebelum mengambil data API sehingga tidak terjadi error course. Script menghubungkan PHP ke database MySQL monitoring air yang menyimpan data hasil pembacaan TDS dari SP32, dan untuk struktur datanya yaitu tabel TDS log, lalu kolom terdapat ID, TDS, kelayakan, time, dan timestamp. Lalu sini ada mode history. Jika parameter history dipanggil, maka API mengirim data riwayat TDS. Lalu jumlah data dapat diatur dengan parameter limit. Kemudian data diurutkan dari yang terbaru. Mode ini digunakan untuk tabel history dan grafik di dashboard. Lalu di sini ada mode data terbaru, yang dimana secara default API mengambil data TDS paling terbaru, lalu memprioritaskan data dalam 1 menit terakhir. Dan jika tidak ada, maka mengambil data terakhir tanpa batas waktu, dan ini memastikan dashboard menampilkan data paling aktual. Lalu API menambahkan waktu server, umur data atau selisih waktu pengambilan, dan informasi debugging. Tujuannya untuk memastikan sinkronisasi data real time antara SP32, server, dan dashboard. Lalu di sini ada output JSON, yang dimana data dikirim dalam format JSON agar mudah dibaca oleh JavaScript di dashboard. File GTDS PHP berfungsi sebagai penghubung antara database dan dashboard web yang menyediakan data TDS terbaru maupun riwayat data secara real time dalam format JSON. Lanjut ke bagian set TDS PHP. Bagian ini mengizinkan akses API dari berbagai sumber yang browser dan SP32 serta memastikan data dikirim dalam format JSON. Lalu jika menangani permintaan awal browser agar tidak terjadi error course, menghubungkan script PHP ke database monitoring air atau kepada data TDS tersimpan. Lalu script mengambil nilai TDS dengan prioritas yang pertama yaitu post, di mana digunakan oleh SP32. Yang kedua itu get untuk texting manual via browser. Lalu yang terakhir yaitu fallback
fallback lama atau pH menjaga kompatibilitas, dan sistem juga mencatat apakah data benar-benar diterima untuk debugging. Bagian ini digunakan untuk memastikan nilai TDS benar-benar diterima dari ESP32, membantu proses troubleshooting, dan logika kelayakan air. Penjelasannya yaitu nilai TDS diklasifikasikan menjadi sangat murni, sangat baik, layak diminum, masih layak, tidak layak, sampai berbahaya. Lalu di sini menyimpan database data TDS dan status kelayakan disimpan ke tabel TDS log menggunakan prepare statement agar lebih aman dari SQL injection. Setelah data berhasil disimpan, server mengirimkan status proses, nilai TDS, status kelayakan, lalu ID data, serta waktu penyimpanan. Konsep TDS PHP berfungsi sebagai penerima data TDS dari perangkat IoT, melakukan klasifikasi kualitas air, serta menyimpan data tersebut ke database untuk keperluan monitoring dan analisis. Lalu di sini ada file script.js yang berfungsi sebagai pengendali utama logika dashboard Smart Weather, mulai dari sistem login sederhana berbasis local storage, pengecekan sesi otomatis, hingga pengambilan data TDS secara real-time dari backend PHP atau GTDS PHP yang tadi. Script ini mengelola pembaruan tampilan nilai TDS, status kelayakan air, animasi, notifikasi, visual, serta alarm suara ketika kualitas air berada pada kondisi tidak layak atau berbahaya. Selain itu, script ini menangani riwayat data, filtering, grafik, garis, dan histogram menggunakan chart.js, analisis statistik otomatis, serta fitur ekspor data ke CSV. Untuk menjaga fungsionalitas server tidak tersedia, sediakan mode demo dengan data dummy. Script ini juga mengatur navigasi halaman, auto refresh data, pengaturan tema, menggunakan dua tema yaitu dark atau light mode, result, peringatan, dan sinkronisasi antarmuka sehingga dashboard dapat menampilkan kondisi kualitas air secara interaktif, real time, dan informatif. Selanjutnya di sini ada file style CSS yang dimana berfungsi sebagai pengatur tampilan antarmuka UI pada sistem Smart Weather monitoring dengan pendekatan desain modern, responsif, dan berbasis class morphism. Pada bagian awal didefinisikan variabel CSS root untuk mengatur warna, tipografi, bayangan, dan radius secara terpusat sehingga memudahkan konsistensi desain. Style sheet ini mengatur tampilan halaman login, dashboard utama, sidebar, kartu informasi, tabel grafik, serta berbagai komponen interaktif seperti tombol, status kelayakan air, dan tooltip. Selain itu, style CSS mendukung responsivitas layar melalui media query agar tampilan tetap optimal di desktop maupun perangkat mobile. Lalu fitur ditambahkan seperti mode gelap dan mode terang atau dark light theme, animasi peringatan kualitas air, warning dan danger, efek hover, serta indikator real time digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperjelas kondisi air secara visual. Dengan pengaturan ini, dashboard mampu menampilkan data TDS secara informatif, estetis, dan mudah dipahami oleh pengguna. Lanjut ke file mock API.js yang berfungsi sebagai API Tier 1 atau mock API yang digunakan ketika backend PHP atau GTDS PHP tidak tersedia. Misalnya, saat aplikasi dijalankan menggunakan live server tanpa server lokal, script ini menghasilkan data TDS simulasi yang realistis beserta status kelayakan air, menyimpan riwayat data, dan memperbaruinya secara otomatis setiap 5 detik. Melalui mekanisme interpret, semua permintaan ke GTDS PHP akan dialihkan ke mock API jika server asli gagal diakses. Dengan demikian, dashboard Smart Weather tetap dapat menampilkan data real-time, grafik, tabel, dan analisis tanpa bergantung pada database atau server backend, sehingga memudahkan proses pengembangan, pengujian, dan demonstrasi sistem. Baiklah, di sini kita akan menguji project ini. Sebelum kita menguji, kita pastikan dulu untuk portnya menggunakan COM3, boardnya menggunakan ESP32 default. Setelah itu kita lihat di serial monitornya, ini sudah connect IP-nya. Ini menunjukkan bahwa TDS 0 PM dan keterangan sangat murni, HTTP respon 200. Baiklah, di sini kita akan menguji project ini. Untuk menguji project ini kita memiliki dua macam air, yaitu yang di gelas air garam dan yang di sebelahnya yaitu air keran. Pertama-tama kita akan menguji air keran dulu. Kita lihat terdapat berapa ppm di air keran. Di outletnya di sini tampil 56 ppm, 56 lah ya, dan di website dapat dilihat bahwa di sini 57 ppm.
Selanjutnya kita akan tes air garam. Di sini kita lihat. Untuk air garam di sini terlihat di OLED-nya 1248 ppm. ppm sangat besar dan terdapat 1248 ppm juga. Maka jika ppm lebih dari 500 maka dia berbahaya dan memunculkan alert peringatan darurat.